Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam warta jemaat, kita akan masuk dulu dalam acara lelang. Begini juga kemarin. Begini jemaat yang pertama di sini ada pisang. Pisang kecil-kecil, kurang lebih ada 4 cc. Silahkan Bapak Ibu taruh harga. 10 satu kali. 10 satu kali. 10 dua kali. 10 dua kali. 10 tiga kali. Selanjutnya di sini ada ketupat. Ada ketupat. Saya belum tahu berapa jumlahnya ini, kurang lebih dari 10. Silakan Bapak Ibu taruh harga. 10 satu kali. 20 satu kali. 20 dua kali. 22 kali. 23 kali. Ya, demikian acara lelang. Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah membawa para natura ini dan kita yang telah berpartisipasi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum saya membacakan warta jemaat untuk hari esok pada tanggal 2, saya ucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Mohon maaf jika di tahun kemarin banyak melakukan kesalahan. Biarlah di tahun ini kita saling memaafkan dan mengampuni. Baiklah, saya akan bacakan warta untuk hari esok. Ibadah di tempat ini pada pukul 6 dan pukul 9 dan pukul 5 sore di cabang kebaktian Bambu dilaksanakan pada pukul 7. Demikianlah jadwal ibadah pada saat ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita tenang. Marilah kita memasuki saat kebaktian. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang memuji Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian bersyukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Baiklah kita bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 4.
kebaktian tahun baru 1 Januari 2022 ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan pimpinan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan jemaat Tuhan kembali. Dan kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian MKB 47B ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, pada hari ini tema kebaktian kita terhubung dengan tahun baru. Sebab itu nas pembimbing kita dalam kebaktian ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Amin. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Injil Jemaat 10, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Tuhan
Matius pasal yang ke-12 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Untuk Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita sambut itu dengan memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 84 ayat yang keempat, berselamat orang yang hidup. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca pujian berbalasan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kejadian 216 ayat 3, berlimpah kasih Yesus di hati. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita naikkan doa syukur sekaligus menyatakan diri menyambut firman Tuhan sebagai landasan kebaktian ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang diam di dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu. Setiap kami umat-Mu yang hadir dalam kebaktian di pagi ini, oleh karena sungguh Tuhan yang memberkati kami semua,
Tuhan yang berkenan, kami telah meninggalkan tahun 2021, menyaksikan dan mengalami pergantian tahun. Dan di hari ini kami boleh menerima hari pertama di tahun yang baru ini, 1 Januari 2022. Yang adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dalam menerima hari pertama di tahun yang baru ini, semua kami dalam keadaan yang baik. Secara pribadi, keadaan yang baik dalam rumah tangga kami, keadaan yang baik dalam tugas usaha pekerjaan kami, lebih lagi dalam kebersamaan kami sebagai satu persekutuan. Atasnya kami bersyukur untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang telah menghantar kami untuk bersyukur atas tahun yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan dalam menyenangkan akan kasih Tuhan kepada kami dengan tahun yang baru ini, selain daripada kami datang di hadapan-Mu dalam kebaktian ini. Dan karena itu kami mohon Engkau memimpin kami dalam kebaktian ini dari awal hingga selesainya, sehingga segala ungkapan syukur kami yang kami nyatakan di hadapan-Mu berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, saat ini kami akan melandasi kebaktian tahun baru 1 Januari 2022 dengan firman-Mu. Di dalamnya kami akan membaca sekaligus akan merenungkannya. Kami mohon pertolongan Tuhan, pengurapan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami, sehingga melalui firman-Mu yang datang ke tengah-tengah kami di saat ini, sungguh-sungguh boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, Tuhan Engkau berkati. Engkau pakai hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu kepada sidang jemaat-Mu, sehingga melalui firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang hadir dalam kebaktian ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, lalu menghapuskan salah dan dosa kami. Mendengarkan doa kami ini, karena doa syukur ini kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian ini di hari pertama di tahun yang baru telah saya siapkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Mari saudara-saudara kita membaca secara berbalasan firman Tuhan. Saya akan membaca ayat tadi mulai ayat 31. Saudara-saudara semua membaca secara serentak ayat genap mulai ayat 32. Firman Tuhan saya akan mulai membacanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara bila mana kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, kita kembali memuji Tuhan dari Judul Jemaat 412 ayat 1 dan ayatnya. Ibadah tepat
Oleh karena luar biasa penyambutan tahun baru, akhirnya pagi ini mungkin masih tertidur. Tapi kita bersyukur bahwa kita mengingat Tuhan ketika kita menyantar Tuhan memasuki tahun yang baru. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang saya angkat itu terambil dari buku Almanak PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, sebagai renungan kita di hari pertama tahun baru dan menjalani hidup kita di hari-hari ke depan di tahun ini. Dari pembacaan tadi saya mengangkat tema lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tahun karunia Tuhan 2021 telah kita lalui. Tahun yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penderitaan. Banyak orang mengungkapkan bahwa dengan pengalaman yang kita alami di tahun yang baru saja kita lewati, akankah di tahun yang baru 2022 akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Orang yang tidak hidup secara benar dengan imannya tentunya akan menjadi pesimis. Apalagi di beberapa tempat luar biasa penderitaan yang dialami di akhir tahun 2021. Bayangkan korban nyawa, korban harta, banyak hal yang menjadi kerugian bagi banyak orang. Namun sebagai umat Tuhan, selalu kita berkeyakinan di dalam hal yang sulit sekalipun, bukannya Allah meninggalkan kita, tapi Dia selalu hadir mengubahkan kesulitan hidup menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam kita menerima hari pertama di tahun baru ini dan menatap hari-hari selanjutnya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa di surga dan di bumi, kita harus tetap optimis. Boleh saja peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi di bumi di mana kita diam, tapi kita selalu ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan Tuhan menuntut di dalam kehidupan kita agar supaya kita selalu berpengharapan, selalu kita berpikiran baik, berpikiran positif. Ya, jangan ketika kita mendengarkan ramalan-ramalan orang kita sudah berkecil hati. Ya, orang biasa main di mana kayak mana. Orang juga ketika beramal dia juga katakan bisa terjadi, bisa tidak, sehingga tidak bijaksana ketika itu akan membuat kita menjadi lemah dalam kita akan menatap hari-hari yang baru di tahun yang baru ini. Sebagai umat Tuhan, kita harus selalu melihat, ya sekalipun banyak tantangan di tahun 2021, tapi lebih banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hitung, ya berapa saja tantangan yang kita hadapi, seperti gempa, seperti COVID. Kita bersyukur dalam kebersamaan kita selaku jemaat, COVID yang melanda tidak menghambat kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita dalam beribadah. Syukur kepada Tuhan, kita selaku jemaat terus melaksanakan kewajiban kita dalam beribadah. Semuanya itu karena kasih. Karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita menatap hidup kita di tahun yang baru ini, bahwa kehidupan kita akan selalu baik-baik saja. Dan kita selalu membawa hidup kita kepada Tuhan, bermohon supaya segala bentuk pergumulan Tuhan melindungi kita dan Tuhan bisa menghalaukan itu dari kehidupan kita.
Pertama COVID, ya doa kita semuanya supaya di tahun 2022 ini akan berlalu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini, dari pembacaan tadi, tema kita, lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Mengajak kepada kita untuk kita melihat kepada Yesus. Dan itu yang utama dalam kehidupan kita. Dan kita melihat kepada orang, melihat ke sekeliling. Yang harus kita lihat adalah Yesus. Yesus yang baru saja kita rayakan melalui kelahirannya. Kita lihat bahwa dia adalah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Tapi dia rela mau berinkarnasi menjadi manusia. Lalu dia dilahirkan di padang yang hina, palungan yang hina, kandang domba yang hina, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukan saja hadir bagi orang yang baik-baik, dalam kehidupan orang yang hina sekalipun dia hadir. Dan tentunya diharapkan bahwa ini akan merubah pola kehidupan kita sehingga kita jangan memandang muka kepada sesama kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi sangat jelas, karena itu kita baca secara beralasan supaya saudara-saudara semua membaca secara langsung apa pengajaran Tuhan Yesus dengan sesama kita yang hina. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita yang dikatakan hina, yang dalam ayat 42-43 dikatakan situasinya dalam keadaan lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Orang-orang tidak pernah merencanakan dan merindukan supaya mereka mengalami hal ini. Tidak ada orang bercita-cita supaya menjadi orang hina. Sehingga kita tidak bisa langsung menghakimi sesama kita. Kadang manusia juga seseorang begitu lantang menghardik mereka yang mungkin pemulung. Orang selalu menilai hal yang buruk. Ya, sesama kita, dia tidak menginginkan itu juga. Mereka juga menginginkan yang baik, tapi itulah yang terjadi. Kenyataan hidup. Karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh memperhatikan bahwa sesama kita yang hina sekalipun harus kita lihat mereka bahwa di sana ada wajah Yesus. Kalau kita melihat sesama kita sebagai saingan, sebagai musuh, berarti kita masih salah dalam nilai sesama. Tapi ketika kita melihat sesama kita bahwa di sana ada wajah Yesus, itulah penglihatan yang tepat dan benar, dan itulah yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak asal kebetulan saya dan saudara-saudara bisa masuk di tahun yang baru. Itu bukan kebetulan. Semua karena pengaturan Tuhan. Tuhan mengizinkan saya dan saudara-saudara untuk masuk di tahun yang baru karena Tuhan punya rencana bagi saya dan saudara-saudara menjadi berkat bagi sesama kita, termasuk yang kita sedang. Firman Tuhan mengajarkan kita tadi bahwa bukan sesuatu yang langsung kita buat bagi Yesus baru itu dikatakan bahwa kita melayani atau kita buat bagi Tuhan. Tapi dengan kita nyatakan kepada sesama kita yang susah, kita lakukan itu bagi Tuhan. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 40, ayat yang ke-45 dari pembacaan kita tadi. Dan raja itu akan menjawab mereka,
dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu dalam ayat 45 dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi patokannya di sini adalah apa yang kita lakukan kepada sesama, termasuk yang hina sekalipun. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ini patokannya. Buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, akan menjadi nyata kepada sesama kita. Jadi kalau ada kebencian kepada sesama, itu berarti bahwa ada yang salah dalam kehidupan kita. Ketika kita belum mampu mengasihi orang-orang yang susah, yang hina, berarti masih ada yang salah dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan belum menggerakkan kita. Ketika kita masih pilih-pilih sesama, kita hanya melihat sesama kita, sesama orang Kristen, lalu ketika sudah beragama lain, kita sudah pada muka. Allah tidak menghendaki. Yesus lahir ke dunia ini bagi semua orang, semua bangsa, semua suku. Dia mau semua manusia bisa selamat. Itulah Tuhan Yesus dalam kasih-Nya. Dia mau semua orang menikmati hal yang baik. Tuhan hadir bagi semua orang, tidak saja dalam hidup orang yang baik-baik, dalam hidup orang yang tidak sekalipun Dia hadir. Karena itu ajakan firman Tuhan di saat ini, dalam kita mengawali tahun ini, Tuhan Yesus katakan, lihatlah aku, saudaramu yang paling hina. Sesama kita yang hina sekalipun, yang susah, mereka juga adalah umat Tuhan, sama dengan kita. Sehingga tidak ada hak kita untuk kita menghakimi bahwa mereka adalah orang jahat, mereka adalah orang hina. Ya, tidak ada amanat Tuhan untuk kita akan melaksanakan penghakiman. Yang Tuhan tuntut ialah kita nyatakan kasih kepada mereka, menyatakan kasih kita kepada mereka yang dihadapkan dengan kelaparan, kehausan, orang asing, orang yang telanjang, orang sakit, orang dalam penjara, dan berbagai bentuk kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan panggil kita untuk kita hadir bagi mereka. Dan kita seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang imam dan orang Lewi. Temannya yang susah, menderita, sakit, dia hanya melihat dari jauh. Dia tidak mau berkorban uangnya, tidak mau berkorban tenaganya. Tapi orang Samaria, dia melihat lalu dia datang. Dia menolong, dia membayarkan apa yang diperlukan bagi perawatan orang yang susah ini. Inilah yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Allah memberi kesempatan kepada di tahun yang baru untuk kita kerjakan kehendak Tuhan. Kita hadir bagi sesama kita yang hina sekalipun. Bukan kebetulan saudara-saudara semua bisa masuk di tahun baru. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita di tahun baru ini, agar supaya kita hadir bagi sesama-sesama kita. Ini firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita dalam kebaktian tahun baru saat ini. Mari kita awali tahun ini dengan terus setia mendengarkan firman Tuhan, lalu kita setia untuk menjalankannya dalam hidup kita,
sehingga hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita senantiasa ada dalam tangan kekasihan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama. Hamba-Mu ini telah selesai memperkatakannya. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami, sehingga di hidup kami menjalani hari lepas hari di tahun yang baru ini, kami sungguh-sungguh menjadi penurut-penurut daripada firman Tuhan. Tuhan, ini doa syukur kami atas firman-Mu yang semuanya ini kami syukuri hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sudah jemaat Tuhan, sambil silakan berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan yang bersudi. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, mati pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sudah jemaat dikasih Tuhan, kita akan membawa tanda syukur kita lewat persembahan. Lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sehubungan dengan persembahan dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan yang berbunyi demikian: Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan keluar dengan air buah anggurnya. Amin. Sambil kita memberikan tanda syukur kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Betapa banyaknya
berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, atas semua berkat penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini dalam kebaktian kami telah mengulurkan tangan memberikan persembahan kepada-Mu, baik melalui pundi maupun barang natural ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah semua yang telah kami berikan ini akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami pun berdoa ya Tuhan, yang tersisa kepada kami, ajarlah kami Tuhan untuk menggunakannya dengan baik, sehingga berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami dapat memberikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan ajarlah kami ya Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu, untuk mengelola persembahan ini untuk kemuliaan dan kemajuan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Inilah persembahan kami ya Tuhan, syukur kami yang kami bawa kepada-Mu hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerjaan surga. Amin. Tetap kita berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB 34, kita lakukan ayat 1. Mari saudara-saudara sedemikian Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, kita satu dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan untuk persekutuan kami di kebaktian tahun baru 1 Januari 2022 ini boleh terselenggara karena Tuhan yang memimpin kami semua. Dalam sepanjang kebaktian ini kami telah mengungkapkan syukur kami, dan itu layak kami nyatakan, karena bila mana kami boleh selamat memasuki tahun yang baru, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan bagi kami. Bahwa semuanya kami dalam keadaan yang baik, itu bukan karena kemampuan kami, tapi karena perlindungan Tuhan yang nyata buat kami semua. Dan melalui kebaktian ini kami datang di hadapan-Mu membawa akan segala ungkapan syukur sidang jemaat-Mu yang menyatakannya dalam kebaktian ini. Melalui kebaktian pergantian tahun, demikian juga syukur keluarga-keluarga yang dinyatakan dalam perkenanan-Mu dapat memasuki tahun yang baru dengan selamat. Juga ungkapan syukur umat-Mu melalui pertambahan usia dan juga korban perpuluhan yang kesemuanya dinyatakan sidang jemaat-Mu dalam kebaktian ini
dalam menyaksikan dan merasakan betapa Engkau mengasihi, betapa Engkau baik bagi umat-Mu, dan Engkau layak untuk menerima segala bentuk ungkapan syukur sidang jemaat-Mu. Kiranya setiap umat-Mu yang telah memberikan tanda sukacita ini, Tuhan Engkau memberkatinya, sehingga segala ungkapan sukacita umat-Mu menjadi berkat, menjadi sukacita kembali ke dalam kehidupan setiap umat-Mu yang boleh membawa korban persembahan dalam kebaktian ini, sehingga setiap umat-Mu akan terus diberkati oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengenal setiap umat-Mu yang membawa ungkapan syukurnya di hadapan-Mu, dan inilah hamba-Mu hadapkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati segenap umat-Mu. Setiap yang hadir dalam kebaktian ini, bersama-sama kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami boleh menerima tahun yang baru. Dalam kami menjalani hari-hari ke depan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau menuntun, menyertai kami, sehingga dalam menjalani hidup di tahun yang baru ini, Tuhan terus beserta dengan kami. Segala yang menjadi rencana yang kami akan jalankan di tahun ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu menjadi doa kami, Tuhan, Engkau terus hadir di tengah-tengah kami, sehingga di dalam menjalani hidup di tahun yang baru ini, nyata bahwa Engkau ada, tidak pernah meninggalkan kami, sebagaimana yang telah kami alami di tahun 2021 yang baru saja lewat. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di sektor 1, sektor 2, sektor 3. Demikian juga hamba-hamba-Mu selaku majelis gereja, pelayanan yang boleh diangkat, bahkan kebersamaan dalam persekutuan ini di tahun pelayanan 2021. Tuhan memberkati, sehingga kami pun di dalam tahun pelayanan 2022 kami akan bersama-sama mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Memberkati kami semua dalam persekutuan ini. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang dari berbagai tempat dari kampung, yang Engkau perkenankan hadir bersama-sama dengan kami dalam kebaktian ini. Hamba mendoakan Tuhan memberkati, sehingga melalui persekutuan ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami doakan pemerintah kami, Tuhan memberkati pemerintah kami di pusat, pemerintah kami di provinsi, di kabupaten, bahkan di pelosok, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik demi kebaikan bagi banyak masyarakat. Demikian juga TNI Polri yang senantiasa Engkau pakai dalam menjaga keamanan. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga segala upaya dalam menjaga keamanan ini mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami doakan gereja-gereja-Mu, Tuhan berkati, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik, oleh karena Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah gereja-Mu. Hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, menuntun menyertai kami semua. Ini doa syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian berkat di Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan, Dia jauh. Saudara-saudara, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Siapakah yang akan kudus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan melalui kebaktian yang kudus ini. Bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta dengan pimpinan Roh Allah yang kudus akan memberkati dan menyertai saudara-saudara di hari pertama di tahun yang baru hari ini, kekal selama-lamanya. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lambertus SPH yang telah melayani kita pada pagi hari ini, dan kepada kita semua yang boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pujian penutup, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari NKB 128 ayat pertama.